Setelah naik turunnya jalan ini, Wang Yizong sudah lama mengagumi Qin Yichen. Lagi pula, dari disingkirkan hingga menyembah sekte dalam, kebaikan semacam ini tidak kurang dari menciptakan kembali kebaikan yang luar biasa. Namun, melihat Kong Hao yang tidak koheren, Qin Yichen hanya tersenyum dan melambaikan tangannya. Tidak perlu menghormati obatnya. Belum lagi, dengan cara ini, kami telah saling membantu untuk mencapai hasil seperti itu. Sejujurnya, terima kasih Qin Yichen dari Kong Hao belum ada di matanya. Karena tujuannya datang ke Sekte Abadi Tian Mao bukan untuk beberapa obat yang terhormat. Lagi pula, Qin Yichen memandang penatua yang menjaga gerbang cahaya lagi. Senior, bisakah kita kembali sekarang? Bisa. Ketika Qin Yichen melewati gerbang cahaya dan kembali ke aula besar, mereka disambut oleh Yan Taiyi, ayah dan anak dari menjadi liar dengan gembira. Qin Yi, kerja bagus. Yan Zhen tidak bisa membantu tetapi mengatakan bahwa dia memberi Qin Yichen pelukan hangat secara langsung. Tidak mungkin. Silsilah Yannya sudah lama tidak begitu mempesona dalam kompetisi yang luar biasa. Tapi Qin Yichen hanya tersenyum. Lakukan yang terbaik. Tuan muda tidak perlu dipuji. Pada saat ini, Qin Yichen menemukan bahwa banyak pembangkit tenaga alchemy Dao memandang ke arah matanya di aula besar. Dengan sedikit banyak penghargaan, tentu saja. Mata keras Luo Ronghao secara alami diabaikan olehnya. Sambil bersorak, ketika saya melihat Lilang dan kembali ke aula besar, Luo Ronghao melihatnya dan menyapanya. Tidak peduli apa, dia semua dipromosikan dalam garis keturunan klan Luo, tanpa alasan. Namun terlepas dari ini, pujian Luo Ronghao tidak semenyenangkan Yan Zhen. Kali ini, kamu telah bekerja keras dan tampil dengan baik. Dan Lilang mendengar hal ini, dan tidak begitu bangga dengan Wang Xi dan yang lainnya, terutama Wang Sui. Mereka tidak bisa dipanggil. Mereka berperilaku baik, dan bahkan token giok dicabut oleh lawan mereka. Malu pada tuan muda. Namun, Luo Ronghao tersenyum tipis, dan menepuk pundak Lilang. Apa yang dilakukan semua ekspresi ini? Tuan muda ini benar-benar menganggap kalian semua baik-baik saja. Saya belum melihat beberapa orang. Saya cukup beruntung mengandalkan token giok untuk mencapai akhir. Saya sangat gembira. Apa alasan ketidakpuasan kita? Begitu ucapan ini keluar, wajah Lilang dan yang lainnya sedikit berubah. Dan Wang yang berada di sampingnya mau tidak mau tersenyum sedikit. Segera, saya melihat Luo Ronghao lagi dengan senyum tipis dan berkata, ikuti sekte dalam di masa depan. Tapi ingatlah untuk rajin berkultivasi. Jangan malu dan terhina seperti alchemy Dao seperti di alam rahasia. Kata-kata ini sepertinya diucapkan kepada Lilang. Tetapi pada kenyataannya, kata-kata itu membuat Kong Hao merasa sangat kasar. Yan Zhen secara alami tidak ingin melihatnya lagi. Dia memberitahu Qin Yichen, di masa depan, tentu saja, saya akan membicarakannya nanti. Bagaimanapun, jika Anda dapat memajukan Anda semua, Anda akan menang untuk garis keturunan Yan saya. Semuanya baik. Luo Ronghao berkata dengan dingin sambil mencibir. Yan Junior Brother menggambarkan keengganan untuk mencapai akhir seolah-olah dia melarikan diri, yang benar-benar mengejutkan. Raut wajah Yan Zhen merosot. Saat ini, melihat Yan Tai bernyanyi dengan suara yang dalam. Oke. Saya akan mengatakan beberapa patah kata. Kuis alchemy Dao adalah untuk kejeniusan jaringan grup. Dan itu, bukan untuk kompetisi. Melihat bahwa Yan Tai telah pindah dari Kui Doi, Luo Ronghao hanya mendengus dingin. Dan tidak ada lagi kata-kata. Dan kemudian yang pertama melihat ke arah Qin Yichen. Kali ini kamu telah bekerja keras. Tapi aku khawatir putaran Kui Dou ini berakhir. Aku khawatir sampai sekitar tengah hari besok. Zener, pertama-tama ambil Qin Yi dan kembali untuk menyesuaikan tarif mereka. Ingat, orang akan terhibur. Ya, Yan Zhen memimpin. Meskipun hasil putaran pertempuran Qin Yichen ini telah berakhir, sebagian besar Pillmaster akan memiliki pertempuran sengit sebelum akhir. Namun, Qin Yichen tidak terlalu tertarik dengan hal ini, dan segera mengikuti Yan Zhen dan berjalan keluar dari aula besar. Ketika kembali ke istana silsilah Yan, nada Yan Zhen lebih serius dan tulus. Qin Yi, kali ini, terima kasih. Jika tidak, ronde pertarungan ini, silsilah Yan saya khawatir ini bahan tertawaan. Kerumunan Wang Ye terdiam, dan dia harus mengakui bahwa jika bukan karena Qin Yi, mereka tidak akan sesederhana disingkirkan, tetapi seluruh pasukan akan musnah. Qin Yichen tertawa, mengalihkan topik, tuan muda itu sopan. Bagaimanapun, itu akhirnya mengejutkan. Selanjutnya, saatnya untuk melihat ke babak pertarungan selanjutnya. Yan Zhen tersenyum acuh tak acuh dan tidak banyak bicara lagi. Tetapi setelah kembali ke kuil, yang pertama memerintahkan beberapa kata, bahkan jika saat ini sudah larut malam. Tetapi setelah waktu yang singkat, ada seorang murid dari garis keturunan Yan, siap untuk pesta perayaan yang kaya. Tuan Qi, yang telah menunggu lama, bahkan menyapanya, Tuan muda, bagaimana kabarmu? Wang Xi dan Suner, apakah kamu tidak mempermalukanmu? Wang Ye mendengar ini, dan senyumnya sedikit tertegun. Tuan, kali ini berbahaya, dan para pangeran pintar. Hampir menyakitkan semua orang kehilangan token giok.
Terima kasih kepada saudara laki-laki Qin Yi yang mencoba membalikkan keadaan. Dia akhirnya dipromosikan. Begitu ucapan ini keluar, Ki Master membeku. Jumlah informasi dalam pernyataan itu membuatnya sedikit salah. Menurut Ki Master, pemimpin alam rahasia haruslah 2 muridnya. Lagi pula, kekuatan Wang Xi dan Bai Xuan adalah yang terkuat dari 10. Pada akhirnya, berkat Qin Yi, semua orang berhasil dipromosikan. Namun, Ki Master tidak merasa tidak nyaman karenanya, melainkan bersukacita dari hati. Kalian semua telah dipromosikan, Tuan Muda, Patua, dan rekan-rekan saya di api surgawi. Saya tidak mempermalukan Anda. Kemudian, Bai Xuan mendukung Ki Master lagi, tersenyum seperti bunga. Guru, mengetahui bahwa Anda takut dan takut, para murid akan memberitahu Anda seperti ini. Berkat bantuan berulang dari Qin Pil Master, jika tidak, para murid takut untuk membiarkan Anda turun. Saat menghadiri perjamuan, Bai Xuan berbicara kepada semua orang tentang pertemuannya dengan Qin Yichen, dan dia mendengar hati Wang Xi dipenuhi dengan kegembiraan dan ekspresi. Ternyata White Pill Master dan Brother Qin sudah bermain melawan Wang Sui. Kedua orang itu masih merupakan kekalahan saudara Qin. Haha, orang-orang itu pada awalnya berani mengejar saudara Qin, itu adalah kematian pacaran. Kakak Qin dipaksa bertarung 4 kali, bunuh 3 dan kabur. Biarkan aku menunggu kakak Qin minum. Kepada saudara Qin. Sebagai pahlawan pertempuran ini, Qin Yichen langsung diseret oleh Yan Zhen untuk duduk di sampingnya. Ketika berbicara tentang kegembiraan, Kong Hao dan yang lainnya diyakinkan untuk mengangkat roti panggang melalui mulut. Tidak ada yang lain, hanya yang pertama yang akhirnya membantu mereka. Berkat kebaikan sekte dalam, itu layak untuk dipanggang. Qin Yichen juga tak terlukiskan, setidaknya demi sake. Setidaknya, babak pertama akhirnya menjadi kejutan, dan selangkah lagi dari tujuannya. Di jamuan makan, yang paling pelupa tentang makan dan minum adalah Kong Hao. Tujuan mereka telah tercapai kali ini. Bagaimana mungkin mereka tidak melepaskannya? Namun, Qin Yichen tidak memiliki banyak nafsu makan. Setelah berjuang, dia menemukan kesempatan untuk bertanya tentang isi pertarungan Yan Zhen selanjutnya.